Mirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS 17 April. Tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh Sedunia. Puluhan serikat pekerja dan LSM di Taiwan akan meluncurkan aksi unjuk rasa bertajuk Aliansi Gerakan 1 Mei dengan fokus peningkatan dana pensiun dan dimasukkannya pekerja lokal dan migran dalam asuransi ketenagakerjaan. Aksi unjuk rasa tahun ini diadakan serentak di Taipei dan Kaohsiung. Pemerintah diminta memerhatikan jaminan pensiun selaku isu yang paling diperhatikan oleh pekerja. Ormas mengajukan 8 tuntutan, mencakup meningkatkan dana pensiun pada sistem baru menjadi 12%, menaikkan batas upah untuk asuransi ketenagakerjaan dan dana pensiun, serta meningkatkan jumlah pesangon pada sistem baru hingga maksimal 15 bulan. Ormas meminta dimasukkannya PRT dan pengasuh migran dalam sistem asuransi ketenagakerjaan lewat eliminasi batas usia dan status identitas agar sesuai dengan standar internasional. Kementerian Pertahanan Nasional akan memulai latihan ketahanan kota di 11 wilayah tanggal 22 Rabu depan, mencakup evakuasi sipil dan perawatan medis. Latihan pertama akan digelar di Kabupaten Changhua, sedangkan Kaohsiung, Pingtung, Kota Taipei, dan Yilan akan melakukan latihan serentak bertepatan dengan latihan militer Han Kuang pada bulan Agustus. Helikopter Super Cobra terbang menuju target, menampilkan kekuatan artileri lewat udara. Sebanyak 11 kabupaten dan kota akan ikut serta dalam latihan ketahanan kota. Latihan mencakup 3 fokus utama, yakni meningkatkan rasio berbagai skenario konflik, memperkuat intensitas latihan, dan memperluas partisipasi warga. Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan, latihan ini bukan sekedar atraksi, karena akan diberi penilaian. Sesi pertama dalam latihan berdurasi 4 bulan ini digelar di Kabupaten Changhua tanggal 22. Kaohsiung, Pingtung, Kota New Taipei, dan Yilan akan melakukan latihan serentak bertepatan dengan latihan Han Kuang bulan Agustus, mencakup evakuasi warga dan layanan medis, ekspansi kendali transportasi medis saat perang, dan komunikasi strategis. Mengingat latihan pengepungan Taiwan oleh Tiongkok dewasa ini, warga penasaran apakah latihan ini mencakup aspek blokade maritim. 暂时我们会有一个反封锁的这个课程，可能就是我们从别的地方来运输这些 LNG 这些天然气。 Latihan ketahanan ini dilaksanakan dalam periode terbatas. Hari pertama dimulai dengan simulasi tanpa skenario. Hari berikutnya dilanjutkan dengan praktik terpadu guna mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan. Cuaca di seluruh wilayah tidak stabil seiring tibanya front awan musim hujan. CWA menyampaikan akumulasi kadar kelembapan di sekitar Taiwan pada hari ini berpeluang menurunkan hujan dengan periode paling kentara pada akhir pekan. Warga diimbau mewaspadai hujan sporadis yang disertai petir. CWA menyatakan hujan lebat sporadis berpeluang turun di kawasan utara dan timur laut seiring intensifikasi hawa panas siang hari di area pegunungan wilayah barat. Besok subuh, area perbatasan antara Hualien dan Yilan akan turun hujan deras yang akan berlanjut hingga tanggal 20 Senin depan. Suhu berangsur menghangat di kisaran 28 hingga 33 derajat Celcius setelah front awan menjauh. Sementara itu, intensitas Taifun Sinlaku diperkirakan akan melemah dan akan bergerak menuju perairan Tenggara Jepang serta tidak berdampak langsung terhadap Taiwan. Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika atau NASA berhasil merampungkan misi orbit ke bulan belum lama lalu. Sebenarnya ada seorang astronot kelahiran Taiwan bernama Hiel N. Lindgren yang pernah bertugas di stasiun ruang angkasa sebanyak 2 kali selama total 311 hari. Ia akan berkunjung dan dijadwalkan tiba di Taiwan minggu depan. Misi eksplorasi bulan Artemis II oleh NASA berjalan mulus lewat penerbangan berawak mengorbit bulan untuk pertama kalinya dalam kurun setengah abad. AIT mengumumkan salah satu astronot NASA kelahiran Taiwan, Lindgren, akan mengunjungi Taiwan dari tanggal 21 hingga 25. Sharing my journey to becoming an astronaut and what it's like to live and work in low Earth orbit. I'll highlight the strong space partnership the U.S. has with Taiwan and Japan. I'm happy to discuss space medicine, what we eat in space, and what daily life looks like when we explore. Ayah Lindgren sempat bertugas di Pangkalan Angkatan Udara di Taichung. Di sana ia bertemu ibu Lindgren. Lindgren meraih gelar doktor medis dari Universitas Colorado dan sarjana dari Akademi Angkatan Udara AS. Pada 2007, ia bergabung dengan NASA sebagai dokter penerbangan dan telah 2 kali menjalankan misi di stasiun luar angkasa dengan total 311 hari di luar angkasa. What a privilege
to have had that experience, to live and work on the International Space Station. Selama di Taiwan, Lindgren selaku Wakil Direktur Divisi Operasi Penerbangan di Johnson Space Center akan mengunjungi Taoyuan, Hsinchu, Taichung, dan Tainan, serta akan memberikan pidato di Museum Astronomi Taipei. Israel melancarkan serangkaian serangan udara di Lebanon Selatan pada tanggal 15, menewaskan 90 petugas medis selama sebulan terakhir. Kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari telah tercapai dan mulai berlaku tanggal 17 dini hari waktu Taiwan. Presiden Donald Trump menekankan para pemimpin Israel dan Lebanon akan melakukan forum tatap muka di Gedung Putih dalam waktu 1 atau 2 minggu mendatang. Sesaat sebelum perjanjian gencatan senjata berlaku, Hizbullah dan tentara Israel masih terus terlibat baku tembak. Namun setelah perjanjian berlaku, kembang api menghiasi langit malam Beirut. Tanggal 16, Trump mengonfirmasi bahwa Israel dan Lebanon menyetujui gencatan senjata 10 hari dan mulai berlaku tanggal 17 pukul 5 dini hari waktu Taiwan. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Trump menyatakan telah mengundang PM Israel dan Presiden Lebanon untuk bertemu di Gedung Putih dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Jika terlaksana, ini akan menjadi pertemuan pertama antara pemimpin Israel dan Lebanon sejak 1983. Tanggal 16, PM Israel menyatakan bahwa selama 10 hari gencatan senjata, pasukan Israel tidak akan menarik diri dari Lebanon Selatan. Namun Israel bersedia pergi ke Washington untuk melakukan perundingan damai. Setelah perjanjian gencatan senjata diumumkan, warga Lebanon berharap perdamaian permanen dapat terwujud. لأنه عن جد زهقنا من الحرب وبدنا سلام وبدنا أمان ونحن لبنان كتير حلو وبدنا نعيش فيه مثل ما بدنا نحن. Namun sehari setelah kedua pihak berdialog, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke Lebanon Selatan tanggal 15. Saat bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan korban, tim medis juga tak luput menjadi sasaran serangan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengecam Israel melanggar hukum internasional dan menyebutkan lebih dari 90 tenaga medis telah tewas dalam perang yang telah berlangsung selama 40 hari ini. Sejak konflik Israel-Lebanon memanas pada 2 Maret, lebih dari 2.000 orang tewas, termasuk anak-anak dan wanita, 6.800 orang terluka, dan lebih dari 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.